Fisika 1, Modul 4, Hukum Kirchhoff dan Rangkaian Paralel. Tujuan praktikum 1. Mahasiswa mampu memahami hukum Kirchhoff. 2. Mahasiswa mampu mengukur tegangan dan arus pada rangkaian paralel. 3. Mahasiswa mampu menghitung tegangan dan arus sesuai teori dasar dan matematis. Hukum Kirchhoff itu merupakan kekekalan muatan listrik yang menyatakan bahwa jumlah muatan listrik yang ada pada sebuah sistem tertutup adalah tetap, di mana sigma 1 masuk sama dengan sigma 1 keluar. Pada gambar tersebut menunjukkan yaitu IS sama dengan I1, I2, I3 dengan keluarannya yaitu sama atau bernilai tegangannya sama. Teori dasar matematis. Hukum Kirchhoff 2 adalah hukum kekekalan energi yang diterapkan dalam suatu rangkaian tertutup. Hukum ini menyatakan bahwa jumlah sumber tegangan dan tegangan jatuh dalam sebuah rangkaian tertutup atau loop sama dengan 0, di mana sigma E tambah sigma IR sama dengan 0. Alat dan bahan, yaitu dengan bahan resistor dan jumper, dan alatnya yaitu breadboard dan multimeter. Percobaan 1 menggunakan dua resistor dengan dimana Vs yaitu 5. Hukum Kirchhoff Voltage Law atau KVL. Percobaan pertama mencari tegangan pada setiap resistor, di mana Vs sama dengan VR1 sedangkan VR2. Percobaan 2 yaitu Kirchhoff Current Law. Percobaan pertama mencari arus pada setiap resistor, di mana I sama dengan V bagi R. Pada percobaan kedua ini menggunakan 3 resistor. Tabel percobaan 1. Tabel percobaan 1 adalah untuk memberikan input nilai dari setiap yang hasil percobaan dan hasil perhitungan. Tabel percobaan kedua sama untuk memberikan nilai input pada hasil percobaan dan hasil perhitungan. Pada perhitungan kali ini kita menggunakan alat tambahan, yaitu di sini ada power supply dengan Vin-nya yaitu 5 volt. Kemudian kita menggunakan multimeter, kita menggunakan yaitu DC volt dengan menggunakan selektor 10. Nah, selanjutnya kita menggunakan 3 rangkaian resistor. Di sini kita menggunakan rangkaian paralel, ini ada 1, 2 dan 3. Di sini kita akan membuktikan nilai paralel di mana rangkaian ini akan pembagi arus. Di sini ada rangkaian pertama. Rangkaian pertama ini kita akan rangkai, kita akan mencari tegangan tegangan keseluruhannya atau total, dan kita akan mencari tegangan VR1 dan tegangan VR2. Di sini kita akan membuktikan rangkaian paralel, di mana rangkaian paralel ini adalah rangkaian pembagi arus. Di sini prop negatif kita masukkan ke kaki resistor dan prop positif juga kita masukkan ke kaki resistor. Nah, di sini kita menggunakan multimeter seperti yang telah diberitahu pada sebelumnya. Kita akan mencari tegangan total. Di sini tegangan total yang kita dapat adalah sebesar, kemudian di sini kita akan mencari VR1-nya. Ini akan mendapatkan selanjutnya kita akan mencari VR2-nya. Nah, selanjutnya kita ke rangkaian kedua. Di sini sama seperti sebelumnya, prop positif kita masukkan ke satu kaki resistor,
satunya lagi probe negatif kita masukkan ke kaki resistor yang lainnya. Sama sebelumnya, kita juga mencari tegangan total dan tegangan R1 dan R2. Di sini kita mendapatkan tegangan totalnya yaitu, dan selanjutnya kita mencari VR1-nya. Selanjutnya kita mencari VR2-nya. Selanjutnya ini rangkaian ketiga. Untuk rangkaian ketiga juga sama seperti sebelumnya. Kita akan mencari tegangan total pada rangkaian paralel yang ketiga ini. Kemudian kita cari VR1-nya pada rangkaian yang ketiga ini. Di sini kita tunggu dulu jarum pada display untuk berhenti. Nah, ini akan mendapatkan nilai sebesar selanjutnya yaitu VR2-nya. Dapatkan nilai di sini. Kita akan mencari hukum Kirchhoff. Di sini ada V-in-nya 5 volt. Dan di sini juga sudah ada multimeter. Kita memakai miliampere dan selektor 25 miliampere. Dan di situ ada resistor-resistornya. Di sini kita ada probe positif dan probe negatif. Untuk dimasukkan ke probe positif pada multimeter, kita catukan probe positif dari power supply ke probe positif multimeter. Kemudian yang negatifnya kita capit pada sisi kaki rangkaian resistor dan lainnya. Dan ini adalah hasil dari arus totalnya. Kemudian kita akan mencari nilai arus pada masing-masing resistornya. Jadi untuk mencari arus masing-masingnya, kita harus mengangkat salah satu kaki resistor yang akan diukur, dan ini mendapatkan hasilnya masih menggunakan nilai selektor 25 miliampere. Selanjutnya kita akan mencari arus pada resistor yang kedua, masih sama dengan kita mengangkat salah satu kaki resistornya. Lalu untuk satu probe dari power supply yang positif kita tempelkan pada resistor yang kita akan cari nilai arusnya. Di sini kita akan mendapatkan nilai selanjutnya. Kita akan mencari arus pada resistor yang ketiga. Masih sama dengan cara yang tadi, kita angkat salah satu kaki dari rangkaian paralel ini. Dan sini mendapatkan nilai R3-nya yaitu, selanjutnya kita pada rangkaian kedua. Nah, di sini sama, kita akan mencari dengan menggunakan selektor 25 miliampere. Kita akan mencari nilai arus total. Jika terjadi multimeter
seperti ini, maka kita akan taruh selektor pada 0,25 mA. Nah, 0,25 ampere ini kita ubah menjadi miliampere, yaitu menjadi 250 miliampere. Dan tadi hasil dari arus total dari rangkaian kedua. Selanjutnya kita mencari arus dari R1, masih sama dengan kita mengangkat salah satu kaki resistor. Selanjutnya hasil tidak naik, maka kita ubah lagi nilai selektor ke angka 25 miliampere. Dan ini hasilnya. Selanjutnya kita mencari arus pada resistor yang kedua. Dengan cara yang sama, kita akan mengangkat salah satu kaki resistornya. Tidak lupa kita capitkan di sini. Kita positif dan negatif juga mendapatkan nilai. Di sini sama, di sini kita berlebihan, maka kita ubah lagi ke 0,25 ampere diubah menjadi 250 miliampere, dan itu hasil dari arus resistor kedua pada rangkaian paralel yang kedua. Selanjutnya kita mencari arus pada R3. Nah, di sini tidak terangkat, maka kita ganti ubah selektor menjadi 25. Ini hasilnya didapatkan. Dan ini adalah rumus yang dipakai untuk membaca nilai multimeter yang kita cari. Sekian dari saya.